Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu Kakak Ayu. Selamat hari Minggu Kak Nelsi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Wah, kita bersyukur kalau keadaan kita semuanya baik dan sehat-sehat. Kita juga boleh bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh berikan kita kembali kesempatan untuk beribadah lewat ibadah online. Adik-adik di rumah sudah siap untuk beribadah? Mari kita siapkan diri kita dengan hati yang penuh rasa syukur dan sukacita. Kita mulai ibadah kita. Kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu nyanyian rohani 3. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Nyanyian rohani 3, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Baitnya yang ketiga. Haleluya, persembahan dalam kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita memulai ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 150 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 150 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Ayat yang ganjil Kakak Nelsi yang bacakan, ayat yang genap Kakak Ayub dan adik-adik di rumah yang akan membaca.
Mazmur 150 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Judulnya Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, karena Tuhan layak untuk menerima segala pujian. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi pujian memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Saat ini kita akan mendengarkan 10 perintah Tuhan, karena itu kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Perintah Tuhan dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan 10 firman Tuhan. Dalam 1 minggu ini, apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan ini? Ataukah ada perintah Tuhan yang tidak kita lakukan? Contohnya, pada perintah Tuhan yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu,
mencapai lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mungkin dalam seminggu ini kita tidak melakukan perintah Tuhan ini, kita tidak menghormati orang tua kita di rumah. Mungkin kita tidak taat pada perintah orang tua kita, mungkin kita tidak sopan berbicara kepada orang tua kita, atau mungkin kita tidak bersyukur dan suka mengeluh saat makanan yang disiapkan oleh mama di rumah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita suka bersungut-sungut kepada orang tua kita. Adik-adik, mari dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penyesalan, kita datang mengakui pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan pengakuan dosa kita pada saat ini kita bawakan dalam bentuk lagu. Kita menyanyi lagu banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan. Kita nyanyikan bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Sungguh Engkau kasih serta murah hati, tolong aku Tuhan, mohon diampunkan. Kita sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 105 ayatnya yang ketiga. Mazmur 105 ayatnya yang ketiga. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Saat kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dan memberikan kita sukacita di hati. Karena itu mari kita berkata, terima kasih Tuhan. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa ungkapan syukur kita lewat persembahan. Sebelum kita membawa persembahan, mari kita mendengarkan nats persembahan dari Mazmur 105 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Amin. Adik-adik, sebentar setelah kita mengumpulkan persembahan, persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diserahkan kepada guru sekolah minggu terdekat. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 147, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Tuhan. Mari kita mendoakan persembahan kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, supaya dapat dipakai dalam pelayanan-Mu. Kami juga mendoakan Tuhan yang masih ada pada kami dan juga yang masih ada pada kedua orang tua kami. Tuhan juga memberkati, biarlah dapat digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Uni. Namun sebelumnya kita mau menyanyi dulu Alkitab Buku Terindah. Boleh berdiri, boleh sambil bergerak kita menyanyi Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kepada Kakak Uni dipersilakan dengan kasih. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali. Bersama-sama hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Masih ingat kisahnya Nuh? Bagaimana Tuhan menolong Nuh bersama dengan seluruh keluarganya sehingga mereka boleh selamat dari air bah. Bagaimana keadaan Nuh dan juga seluruh keluarganya setelah air bah. Dan bagaimanakah Tuhan memberikan berkat kepada Nuh dan keluarganya? Mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Semuanya berdoa, dengan sikap berdoa kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik dan boleh mendengarkan firman-Mu juga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sesudah air bah, kehidupan Nuh dan keluarganya pun dimulai kembali. Nuh bersama dengan istri dan anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya hidup aman dan sejahtera. Keluarga ini sangat diberkati oleh Tuhan. Nuh menjadi petani dan dialah yang pertama kali membuat kebun anggur setelah peristiwa air bah. Hasil kebun anggurnya berlimpah-limpah, bahkan ternaknya pun sangat banyak. Itu semua karena Tuhan yang memberkati Nuh bersama dengan keluarganya. Suatu waktu dalam sebuah pesta panen, Nuh meminum anggur yang sangat banyak sampai dia mabuk dan membuat dia lupa diri dan melepaskan seluruh pakaiannya hingga telanjang di dalam kemahnya. Ham yang merupakan anak Nuh melihat ayahnya tidur dalam kondisi telanjang. Lalu apa yang dilakukan Ham ketika melihat ayahnya telanjang? Ternyata Ham tidak menolong ayahnya, malah
dia pergi menceritakan kondisi ayahnya kepada saudara-saudaranya. Mendengar itu, Sem dan Yafet langsung bergegas mengambil kain dan menolong ayahnya. Mereka berdua menutup badan ayahnya sehingga tidak telanjang lagi. Setelah Nuh sadar dan mendengar apa yang telah dilakukan anak-anaknya, Nuh sangat marah kepada Ham atas tindakan yang dilakukannya. Lalu Nuh mengutuki Ham dan seluruh keturunannya karena perbuatan Ham tersebut yang tidak menghargai ayahnya. Berbeda dengan Sem dan Yafet, Nuh menghargai semua perbuatan yang dilakukan Sem dan Yafet. Nuh memberkati mereka, dan suatu saat nanti keturunan Ham akan dijadikan hamba oleh keturunan Sem dan Yafet. Setelah itu semakin banyaklah dan bertambah banyak keturunan Nuh. Keturunan Sem, Ham, dan Yafet semakin besar dan semakin banyak. Keturunan mereka menjadi bangsa yang besar dan tersebar di seluruh dunia. Salah satu cucu dari Nuh yang merupakan keturunan Ham yang bernama Nimrod. Dia adalah salah satu keturunan Ham yang sangat kuat dan juga perkasa di hadapan Tuhan. Adik-adik, menghormati orang tua adalah perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Dari cerita anak-anak Nuh, kita belajar bagaimana seharusnya kita menghormati dan mengasihi orang tua kita. Bagaimana Ham yang tidak menghormati orang tuanya, tidak menghormati ayahnya, harusnya dia menolong ayahnya, tetapi yang dilakukan adalah menceritakan kondisi ayahnya, yaitu mabuk dalam keadaan telanjang. Berbeda halnya dengan Sem dan Yafet, yang dilakukannya adalah segera menutupi tubuh ayahnya. Karena Sem dan Yafet menghargai dan menghormati ayahnya. Adik-adik, orang tua kita adalah wakil Tuhan. Karena itu, kita harus selalu menghargai dan mengasihi orang tua kita. Siapapun yang tinggal bersama-sama dengan kita saat ini, baik itu ayah, ibu, kakek, nenek, tante, dan om yang tinggal bersama-sama kita dan merawat kita adalah wakilnya Tuhan. Karena itu, mari kita selalu mengasihi dan juga menghormati orang tua kita seperti kita mengasihi dan menghormati Tuhan, karena itu adalah yang Tuhan senangi. Kiranya Tuhan menolong kita, amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Silakan membuka Alkitabnya dari Kejadian pasalnya yang ke-9. Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-29. Kejadian 9 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-29. Kita baca secara bersama-sama. Mulai dari perikopnya, Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar.
Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meresponi pembacaan firman Tuhan hari ini dengan menyanyi lagu Tuhan Yesus saya mau jadi, Tuhan Yesus saya mau jadi anak yang manis. Tuhan Yesus, saya mau jadi anak yang manis. Sayang mama, sayang papa, juga oma, opa. Tuhan Yesus, saya mau jadi anak yang manis. Sayang mama, sayang papa, sayang semuanya. Tadi cerita kita tentang menghormati ayah dan ibu. Nah, adik-adik, kita akan membuat aktivitas, dan aktivitasnya itu adik-adik boleh berkreasi buat puisi untuk orang tua, atau boleh juga menuliskan doa untuk orang tua. Bisa juga kartu ucapan kepada orang tua kita di rumah. Setelah aktivitas yang selesai, boleh dikumpulkan kepada guru sekolah minggu terdekat. Ya, aktivitasnya boleh dilakukan ya. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Uni. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk setiap kasih Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang kami rasakan seminggu lamanya hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberkati kami di dalam kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada. Tetap memberikan kami kesehatan untuk menjalani kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk adik-adik yang boleh merayakan pertambahan usia di minggu ini, bahkan di bulan ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan lewat pertambahan usia kepada adik-adik kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam kehidupan setiap hari, dalam masa pertumbuhan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami pun bersyukur untuk salib yang boleh berjalan dengan baik. Setiap orang yang mengambil bagian
bahkan mengikuti kegiatan ini secara online. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami datang mendoakan untuk adik-adik kami yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menjamah tubuh mereka yang sakit, berkati makanan, obat-obatan yang dikonsumsi, biar dari semuanya itu ya Tuhan boleh memberikan kesembuhan yang sempurna yang asalnya daripada Tuhan saja. Kami pun berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah mulai masuk sekolah, baik itu yang naik kelas dan juga yang boleh masuk di sekolah yang baru meskipun masih belajar di rumah. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada adik-adik yang boleh memperoleh pelajaran dari sekolah masing-masing. Tetap berkati mereka semua ya Tuhan, memberikan kekuatan bahkan kepintaran sehingga boleh belajar dengan tekun dan boleh mencapai akan cita-cita yang diharapkan. Terima kasih ya Tuhan, tetap peliharakan kehidupan kami di tengah kondisi yang terjadi saat ini. Kiranya kami tetap giat dan semangat untuk menjaga diri dan hidup sehat di dalam kehidupan kami. Tetap berkati kedua orang tua kami, bahkan seluruh keluarga yang menjaga dan merawat kami. Tuhan memberkati mereka, tetap memberikan tubuh yang sehat kepada orang tua dan keluarga kami semua. Terima kasih ya Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan berkati agar kami semua tetap aman, tenang untuk berada di negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, sambut dan sempurnakan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Mari semua bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru dari Mazmur 105, ayatnya yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menyanyi lagu Rukun Kasih Satu Sama Lain. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Adik-adik yang terkasih, Tuhan senang bila kita mengundang Dia hadir dalam hidup kita. Tuhan juga senang bila kita mengundang Dia hadir juga dalam hidup keluarga kita. Karena saat Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita dan hidup keluarga kita, semuanya akan menjadi berbeda. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Untuk menutup ibadah kita pada saat ini, kita menyanyi lagu Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Bila Yesus berada di tengah keluarga.
ibadah kita selesai, silakan duduk kembali. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Thank you.